Selamat pagi, salam satu selera, semangat INL, mantap, mantap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Martin Girsang sebagai kepala bagian di produksi. CEO Insight ini atau Nurturing Future Leader yang di-create oleh LPP untuk menjadi seorang leadership yang tangguh. Leadership yang kuat itu harus memiliki 10 kompetensi yang diharuskan. Yang pertama itu adalah leading of change. Leading change itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, melaksanakan, dan memimpin perubahan secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan. Di mana mengutip dari Pak Dirut menyampaikan, pemimpin itu adalah laksana ikan di akuarium. Perbuatan baiknya maka akan menjadi role model, ataupun kalau kita bilang yang menjadi panutan. Pemimpin yang menjadi leading of change itu adalah yang mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Driving innovation itu adalah kemampuan mendorong orang lain untuk melakukan upaya-upaya inovatif dan kreatif. Jadi dalam hal ini tidak ada yang akan berhasil bila tidak mampu membangun iklim kompetisi dengan menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk mencapai satu tujuan. Itu adalah tugas dari seorang leader. Developing organizational capabilities itu adalah kemampuan membangun struktur, sistem, dan strategi yang dapat memaksimalkan pengembangan kapabilitas organisasi dan talenta dari semua karyawan dan juga perusahaan. Developing organisasi capabilities itu ada 4 karakter yang kita harus melihat. Yang pertama itu adalah karakter leader itu sendiri, dan kemudian relationship-nya, knowledge, dan juga intuition-nya. Dalam era digital saat ini, digital leadership juga sangat dibutuhkan, di mana digital leadership itu adalah memimpin, menggerakkan, serta mengevaluasi transformasi digital yang ada di perusahaan dengan menggerakkan semua sumber daya alam yang ada. Kepemimpinan digital itu adalah dapat melihat data statistik dan dengan melibatkan pihak-pihak yang lain. Kunci sukses adalah kepemimpinan digital dan kepemimpinan modern harus berpartnership, sadar akan masalah, dan selalu meminta bantuan kepada pihak yang terkait. Hal mandatori yang harus dimiliki adalah salah satunya adalah strategic orientation. Strategic orientation ini adalah kemampuan untuk menetapkan sasaran jangka panjang atau RJP berdasarkan sudut pandang yang bersifat menyeluruh atau holistik, dan kerangka kerja yang komprehensif untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah bagi perusahaan. 5 pilar ini juga sudah kuat, tapi harus ditambahi dengan yang keenam adalah driving execution, adalah kemampuan untuk mengimplementasikan strategi menjadi rencana kerja dan memastikan terlaksananya pekerjaan itu untuk mencapai sasaran yang diinginkan oleh perusahaan. Global Business Savvy itu adalah kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan yang dengan melihat dari nilai ekonomi, sosial, budaya, dan yang lain-lain. Customer focus itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta memberi yang terbaik untuk pelanggan sesuai dengan komitmen yang
diberikan oleh perusahaan. Building strategi partnership itu adalah kemampuan membangun dan mengembangkan kemitraan. Dan yang terakhir adalah managing diversity. Di sini adalah seluruh keragaman itu adalah ciptaan Tuhan, dan menyatukan keragaman itu adalah tugas dari leadership. Kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan keberagaman itu adalah tugas leadership. Pemimpin adalah dirijen dalam orkestra. Demikianlah video ini saya perbuat dan semoga bermanfaat. PTPN juara.